kami ingin menegaskan sebagai kader Partai Gerindra bahwa kami akan bekerja keras mengantarkan Pak Prabowo menjadi calon Presiden Republik Indonesia, dan kita akan menangkan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024, bukan calon wakil presiden. Mau 2 pasang, 3 pasang, nggak ada masalah. Bahkan 4 pasang pun tidak ada masalah. Yang jelas kita akan berkontribusi dalam demokrasi di 2024 ini. Tapi memang ada momentum seperti yang disampaikan Bang Zulhas tadi, kita membangun koalisi yang lebih besar lagi. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari ratusan ibu rumah tangga yang tertipu investasi bodong setelah 1 tahun bergabung. Mereka diketahui mula-mulanya diajak untuk mengikuti arisan online. Menurut salah satu korban berinisial NH, awalnya ajakan untuk melakukan arisan online hingga investasi berjalan lancar dan aman. Bahkan uang investasi yang di awal bergabung pada November 2022 terbukti dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Awalnya NH menyetor sebanyak 20 juta rupiah dan cair menjadi 29 juta rupiah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada ratusan ibu-ibu tersebut sampai mereka tertipu investasi bodong berkedok arisan online? Berita selengkapnya ada di www.forumkeadilan.com. Berita berikutnya datang dari politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto sebagai sosok potensial cawapres adalah isu yang tidak benar. Dia menyebut narasi itu sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang panik jika Prabowo kembali maju menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Isunya, Prabowo disebut-sebut sebagai salah satu sosok potensial calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Padahal Prabowo mendapatkan mandat langsung dari para kader Partai Gerindra untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Mandat tersebut diputuskan dalam Rapimnas Partai Gerindra pada 12 Agustus 2022 lalu. Berita berikutnya datang dari Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Budi Waseso yang kembali menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Pengangkatan Budi Waseso atau Buas ini sesuai dengan salinan surat keputusan Menteri BUMN tanggal 27 April 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota direksi Perum Bulog. Pengangkatannya ini merupakan kali kedua Buas duduk di jabatan Dirut Perum Bulog. Hal ini karena pada April 2018 lalu, Menteri BUMN yang saat itu adalah Rini Sumarno mengangkat Buas menjadi Dirut Perum Bulog. Saat itu dia menggantikan Jarod Kusumayakti yang telah menjabat sebagai Dirut Perum Bulog sejak 2015. Berita berikutnya datang dari Dito Mahendra yang mangkir dari panggilan pemeriksaannya sebagai tersangka pada Jumat 28 April 2023 kemarin. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Duhandani Raharjo Puro mengungkapkan saat ini pihak mereka tengah memburu keberadaan Dito Mahendra. Dito Mahendra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemilikan senjata api ilegal. Penetapan Dito sebagai tersangka ini berdasarkan gelar perkara yang digelar pada Jumat 17 April 2023 lalu. Dito disangkakan melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dito ditetapkan sebagai tersangka setelah Barreskrim Polri menemukan 15 senjata api yang 9 diantaranya adalah senjata api ilegal.
Apa saja senjata-senjata yang dimiliki oleh Dito Mahendra di rumahnya? Selengkapnya di www.forumkeadilan.com. Berita terakhir datang dari KPU RI yang merancang model baru perhitungan suara untuk pemilu 2024 mendatang. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelelahan bahkan kematian dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Model baru perhitungan suara ini akan dimuat dalam rancangan peraturan KPU tentang pemungutan dan perhitungan suara yang tengah dalam proses legal drafting. Perhitungan suara ini akan berbeda dengan yang diterapkan pada pemilu 2019 lalu. Lalu bagaimana metode penghitungan suara baru yang sedang dirancang oleh KPU RI untuk pemilu 2024 mendatang? Selengkapnya ada di www.forumkeadilan.com. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Sabtu 29 April 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.